saya akan mempresentasikan tugas UTS dari Bapak Asep Rafiuddin SEME mengenai pengembangan karir. Nah, di sini ada latar belakang mengenai pengembangan karir tersebut. Nah, apa sih itu karir? Karir adalah sejumlah posisi kerja yang dijabat seseorang selama siklus kehidupan pekerjaan, sejak dari posisi paling bawah hingga posisi paling atas. Menurut Sinabela 2016 halaman 253. Sedangkan menurut Bernardin dan Russell tahun 2013, karir adalah persepsi sikap pribadi dan perilaku seseorang yang terkait dengan aktivitas-aktivitas dan pengalaman-pengalaman dalam rentang perjalanan pekerjaan seseorang. Nah, lalu di sini juga ada tahap-tahap pengembangan karir. Yang pertama yaitu karir awal. Meskipun organisasi menyediakan kesempatan internship agar individu dapat mencoba pilihan karir yang berbeda, dan individu dapat pula menguji beragam pilihan jabatan melalui kursus, perhatian utama manajemen sumber daya manusia baru dimulai ketika seseorang individu memasuki organisasi. Yang kedua yaitu karir pertengahan. Setelah menyelesaikan masalah pada karir awal, individu selanjutnya bergerak ke dalam suatu periode stabilitas ketika ia dianggap produktif menjadi semakin lebih kelihatan, memikul tanggung jawab yang lebih berat, serta menerapkan sebuah rencana karir yang lebih berjangka panjang. Yang ketiga yaitu karir akhir, suatu titik balik terhadap produktivitas atau penurunan dan pensiunan dini, mewarnai krisis pertengahan karir individu yang produktif dapat memikul peran staf, senior atau manajemen puncak, dan mungkin tetap sebagai kontributor dalam peran dan kepemimpinan. Dalam tahap ini, individu mesti menjernihkan dirinya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir dari sudut pandang kerja memberikan gambaran mengenai jalur-jalur karir di masa yang akan datang di dalam organisasi dan menandakan kepentingan jangka panjang dari organisasi dan pekerjaan. Dan bagi organisasi, pengembangan karir memberikan beberapa jaminan bahwa akan tersedia pegawai-pegawai yang akan mengisi posisi-posisi yang akan lowong di masa mendatang. Menurut Triton 2010 halaman 155. Menurut Krut dan Panet tahun 2009 mengatakan bahwa secara khusus implementasi pengembangan karir yang dilakukan organisasi memiliki sejumlah tujuan dengan melayani baik kebutuhan organisasi maupun pegawai. Lalu di sini juga ada tanggung jawab pengembangan karir. Perlu ditekankan bahwa meskipun bagian pengelola bagian sumber daya manusia dapat turut berperan dalam pengembangan karir karyawan, sesungguhnya yang paling bertanggung jawab adalah pekerja itu sendiri, karena dialah yang paling berkepentingan dan dialah yang kelak akan memetik dan menikmati hasilnya. Oleh karenanya, ada 7 hal yang harus mendapat perhatian karyawan tersebut, yaitu yang pertama, prestasi kerja yang memuaskan, yang kedua, pengenalan oleh pihak lain, yang ketiga, kesetiaan pada organisasi, yang keempat, pemanfaatan mentor dan sponsor, yang kelima, dukungan para bawahan, yang keenam, pemanfaatan kesempatan untuk bertumbuh, yang terakhir, berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Menurut Fathoni 2009 halaman 229. Selanjutnya yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir atau career planning diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan seseorang memilih sasaran karir dan jalur kesasaran tersebut. Sasaran karir adalah posisi di waktu yang akan datang di mana seseorang berjuang untuk mencapainya sebagai bagian dari karirnya. Sedangkan jalur karir berarti pola-pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Menurut Handoko tahun 2000 halaman 123. Nah, di sini juga ada manfaat pengembangan karir. Menurut Samsudin tahun 2010 halaman 151 sampai 152 menjelaskan bahwa pengembangan karir pada dasarnya memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan karyawan. Dengan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan akan lebih meningkatkan kemampuan intelektual dan keterampilan karyawan yang dapat disumbangkan pada organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan suplai karyawan yang berkemampuan. Jumlah karyawan yang lebih tinggi kemampuannya dari sebelumnya akan menjadi bertambah sehingga memudahkan pihak pimpinan atau manajemen untuk menempatkan karyawan dalam pekerjaan yang lebih tepat. Dengan demikian, suplai karyawan yang berkemampuan bertambah dan jelas akan menguntungkan organisasi. Lalu ada juga desain program pengembangan karir.
Menurut Kessler, tahun 2009 halaman 6, mengatakan bahwa program pengembangan karir tidak harus rumit. Laporan karyawan bahwa mereka menerima umpan balik untuk kinerja mereka, memiliki rencana pengembangan individual, dan memiliki akses pada pelatihan keahlian non-teknis saat mungkin mengurangi kemungkinan karyawan akan meninggalkan perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, manfaat pengembangan karir. Menurut Samsudin 2010 halaman 151-152 menjelaskan bahwa desain program pengembangan karir dibedakan dalam 3 fase. Yang pertama, fase pencernaan, yaitu menyelaraskan rancangan karir pekerja dengan rancangan karir organisasi, lalu juga tujuan untuk mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan pekerja dalam melaksanakan tugas. Yang kedua yaitu fase pengarahan. Fase pengarahan dimaksudkan untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaan karir menjadi kenyataan. Dalam hal ini ada 2 pendekatan, yaitu yang pertama pengarahan dengan menyelenggarakan konseling karir, yang kedua pendekatan dengan menggunakan pelayanan informasi. Yang ketiga yaitu fase pengembangan. Pekerja harus berusaha mewujudkan kreativitas dan inisiatif yang dapat mendukung untuk menduduki posisi pada masa mendatang. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama penyelenggaraan sistem mentor, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga rotasi jabatan, dan yang terakhir program beasiswa atau ikatan dinas. Yang terakhir yaitu ada tanggung jawab pengembangan karir tradisional. Jadi tanggung jawab pengembangan karir tradisional yaitu ada 3 ya. Yang pertama, perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi secara sepihak. Yang kedua, pelaksanaan pengembangan karir bertanggung jawab sepenuhnya pada organisasi. Yang ketiga, kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi. Dan yang terakhir, pengembangan karir diartikan sebagai kegiatan promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.